Mungkin kalau broker, developer, investor teman-teman sudah paham ya, sudah banyak orang bicara. Nah sekarang saya akan bicara yang namanya flipper teman-teman ya. Flipper gimana sih, apa sih flipper itu ya, dan gimana kalau kita mau masuk ke dalam bisnis flipper. Nah flipper itu adalah artinya ya teman-teman ya, artinya flipper itu artinya lumba-lumba ya. Bertemu lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan di DM saya nih, Pak, apa yang harus saya lakukan ketika saya mau terjun ke bisnis properti ya. Saya akan jabarkan di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri ya. Oke, dalam kuadran bisnis properti itu ada 4 teman-teman ya. Teman-teman mau masuk ke ranah yang mana nih ya. Yang pertama itu kuadran namanya kuadran broker. Kuadran broker itu teman-teman kerja di perusahaan properti sebagai marketing. Nah, teman-teman masuk ke dalam kuadran broker. Yang kedua, teman-teman punya agent ya, agent perumahan gitu ya. Seperti teman-teman kalau tahu di luaran sana banyak ada yang namanya Era, Rewet, LJ Hawker, Senturi dan lain-lain. Itu adalah agent. Mereka masuk ke dalam kuadran broker ya, teman-teman bisa masuk ke situ ya. Yang berikutnya, atau teman-teman kuadran broker itu teman-teman bisa sebagai calo ya. Nah, bedanya di situ tuh teman-teman, bedanya kalau teman-teman masuk ke kuadran mana ya. Masuk ke kuadran developer teman-teman ya. Kuadran developer itu ada 3 teman-teman ya. Yang pertama ke developer rumah subsidi ya. Yang berikutnya adalah developer kelas menengah. Yang berikutnya lagi developer real estate ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih perbedaan 3 developer ini ya. Jadi yang bedanya adalah perumahan real estate sama kelas menengah adalah kalau kelas menengah itu tidak ada pasum-pasum ya, yang besar-besar pasumnya. Nah, berikutnya adalah developer real estate itu punya pasum-pasum gitu bedanya ya. Berikutnya teman-teman masuk ke dalam kuadran namanya investor ya. Kuadran investor itu apa? Kuadran investor, saya misalnya punya uang ingin terjun ke bisnis properti ya, itu saya masuk ke kuadran investor properti. Yang berikutnya saya punya tanah ya, dan saya mau masuk ke bisnis properti gitu ya, berarti saya adalah investor tanah. Jadi investor itu ada 2, investor uang, investor tanah ya. Nah, berikutnya lagi adalah kuadran namanya flipper. Nah, di sini saya akan membahas banyak tentang namanya dunia flipper, teman-teman ya. Nah, kuadran flipper itu seperti apa? Kuadran flipper itu kuadran yang minimal punya uang lah ya, berapapun uangnya. Jadi minimal punya uang. Karena sistem flipper itu adalah membeli dulu, baru habis berikutnya adalah dijual gitu ya. Flipper yang berikutnya adalah beli, renovasi, jual. Oke, yang berikutnya adalah flipper yang berikutnya adalah beli sebagai hedging, jual. Nah, ini perbedaannya di sini teman-teman akan saya jabarkan seperti ini bedanya. Nah, dan yang akan saya bahas kali ini adalah flipper, teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman menjadi seorang flipper? Kan mungkin awam di benak teman-teman tentang kuadran di bisnis properti ini ya. Kan kemarin sudah saya bahas bagaimana bahas bisnis properti dari mulai broker, ada flipper, ada developer dan investor. Mungkin kalau broker, developer, investor teman-teman sudah paham ya, sudah banyak orang bicara. Nah sekarang saya akan bicara yang namanya flipper teman-teman ya. Flipper gimana sih, apa sih flipper itu ya, dan gimana kalau kita mau masuk ke dalam bisnis flipper. Nah flipper itu adalah artinya ya teman-teman ya, artinya flipper itu artinya lumba-lumba ya, artinya lumba-lumba teman-teman. Jadi karena berarti lumba-lumba, kan lumba-lumba loncat-loncat ya, loncat-loncat. Jadi teman-teman kalau mau jadi seorang flipper tuh tekniknya adalah membeli, habis itu jual gitu ya, nggak dimiliki. Kalau beda sama seorang investor, investor dimiliki. Kalau ini membeli, habis itu dijual teman-teman ya. Itu karena lompat-lompat ya, artinya flipper itu. Nah, apa sih yang misalnya bagaimana sih cara menjadi seorang flipper gitu ya, yang baik gitu ya. Terus kemudian cukup nggak sih uang kita buat modalnya gitu ya. Sebenarnya modal flipper itu relatif teman-teman ya, bisa
sekecil-kecilnya bisa, sebesar-besarnya bisa ya. Nah, banyak yang terjadi kalau keuntungan seorang flipper ya, itu adalah kita harus tahu dulu posisinya flipper itu ya. Flipper itu sebenarnya membeli ya, habis itu kita jadi penjual gitu teman-teman. Beli dulu, habis itu jadi penjual. Bagaimana kita seorang pembeli dan kita menjadi seorang penjual gitu. Itu arti yang sebenarnya untuk seorang flipper ya. Jadi teman-teman bisa jadi di kondisi seperti ini. Dan kenapa banyak pengusaha yang ngajarin bagaimana kita kalau udah punya bisnis kita beli properti. Nah, dan propertinya untuk backup, itu mereka menjadikan dirinya seorang flipper. Oke. Nah, untungnya flipper yang pertama sekarang adalah teman-teman harus mempelajari bagaimana sih tentang perjanjian jual belinya, PPJB. Jadi teman-teman harus paham tentang PPJB-nya. Modalnya itu teman-teman, modalnya itu. Jadi teman-teman beli dan bikin perjanjian jual belinya dengan si owner ya. Ya, itu kapan waktunya pembayaran, kapan waktunya pelunasan, dan cara bayarnya gitu ya teman-teman. Jadi modalnya sebenarnya jadi seorang flipper tuh cuma DP, dan kedua komitmen bayar gitu ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya apa sih yang kalau teman-teman misalnya teman-teman dicirikan seorang flipper ya? Mencarinya pertama, bagaimana kita mencari harga properti yang di bawah harga pasar. Nah, kita cari itu teman-teman, properti yang di bawah harga pasar. Seperti apa sih properti yang di bawah harga pasar? Nah, cari yang pasarannya di bawah gitu ya. Misalnya nih teman-teman ya, misalnya teman-teman ada rumah jelek gitu ya. Terus teman-teman lihat pasaran sebelah kanan kirinya atau di perumahan itu misalnya harganya 500 juta, dijual cuma 200 juta gitu ya, atau 300 juta kan gitu. Ada banyak orang butuh uang, BU, butuh uang. Dan kenapa dia dijual di bawah mungkin 500 juta? Karena dia nggak tahu harga teman-teman, nggak tahu harga. Dan yang kedua, mungkin dulu dia beli properti itu harganya cuma 150, jadi jual 300 bagi dia, udah untung lah. Yang ketiga, mungkin dia ingin melupakan harta gono gini, ingin melupakan masa lalu lah gitu ya. Jadi keuntungan seorang flipper, kita bisa ngambil pertama ya, ambil harga di bawah harga pasar. Oke. Yang kedua, teman-teman kalau mau jadi seorang flipper, teman-teman harus siap dijual kembali. Jadi jangan ditahan. Kalau teman-teman beli properti tahan, ya teman-teman bukan flipper, investor dong ya. Habis itu ntar suatu waktu misalnya dikontrakan, disewakan, itu teman-teman menjadi seorang investor. Nah, kalau flipper itu hanya ditahan dan teman-teman akan dijual kembali. Nah, yang ketiga cirinya flipper itu ya, membeli dengan cara cash gitu ya. Karena apa? Ya, karena apa? Harus dimiliki dahulu. Makanya dia butuh modalnya nggak begitu banyak ya, minimal ya tanda jadi DP atau dan bagaimana. Nah, kalau teman-teman bisa dijual kembali dengan waktu cepat, ya, oh ini hari ini saya DP kan, habis itu mungkin 4 bulan lagi saya jual gitu ya nanti. Nah, teman-teman harus minimal punya DP ya, minimal punya DP lah untuk bayar gitu ya. Jadi hari ini kalau teman-teman belajar tentang namanya flipper ya, flipper di Quadrant Bisnis Property. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang misalnya punya bisnis atau punya uang gitu ya, ingin beda gitu, biasanya ditaruh deposito atau beli apa, mungkin teman-teman bisa jadi seorang flipper ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Sampai ketemu di channel saya berikutnya, dan hari ini mudah-mudahan bermanfaat.